Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat Masjid Jami' At-Taqwa Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Pada prinsipnya kehidupan kita di dunia hanyalah sebatas untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita di dunia sendiri, bekal untuk kehidupan kita di alam barzah, alam yang menjadi tempat transitnya kehidupan dunia hingga yaumil qiyamah, yang pada dasarnya tentu akan dialami setiap jiwa. Dan yang ketiga adalah bekal terakhir ketika kelak kita kembali ke hadirat Allah, tatkala dihancurkannya bumi ini dan dikumpulkannya kita di padang mahsyar. Sekaranglah masa kita mempersiapkan bekal untuk itu semua. Namun seringkali kita terkecoh. Energi dan potensi yang ada pada diri kita seringkali dihabiskan hanya untuk mempersiapkan bekal duniawi. Padahal sesungguhnya kehidupan duniawi ini sendiri sudah mendapat jaminan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Namun tentu ini juga tidak difahami. Lantas kemudian kita bersantai ketika kita mengolah diri, menggali potensi yang ada pada diri kita, yang kemudian apa yang kita usahakan dimanfaatkan untuk mempersiapkan bekal di alam barzah dan kehidupan kita di yaumil qiyamah kelak. Maka justru itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Saudara yang dirahmati Allah, maka karenanya tolak ukur kemuliaan diri seseorang di dalam memanfaatkan waktu ialah mereka yang selalu berada pada koridor amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Beriman dan beramal soleh, dan kemudian bersosial dengan mengembangkan nasihat-menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Tentu dalam menyebarkan nasihat-menasihati ini dengan cara yang mau'izah hasanah, yang tidak membuat ketersinggungan, karena pada prinsipnya betapa santunnya Nabi Musa alaihi salam ketika dia mendakwai Fir'aun. Dan itu adalah pesan Allah kepada Musa agar menyampaikan dengan cara yang santun. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada prinsipnya kalau kita membaca surah An-Nazi'at, di penghujung surah An-Nazi'at, maka kita bisa memahami bahwa akhir perjalanan hidup kita ini semua adalah kembali kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan pada akhirnya semua yang kita lakoni ini akan dimintai pertanggungjawab di sisi Allah. Seirama, sefaham, semakna dengan apa yang tertulis dalam surah Al-Baqarah 281. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat ini adalah ayat terakhir yang turun. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa surah Al-Baqarah 281 ini turun terakhir dan 3 bahkan 9 malam kemudian Rasulullah wafat. Bagaimana dengan surah Al-Maidah ayat 3? Bahwa ini tidak perlu kita pertentangkan. Karena surah Al-Maidah ayat 3 yang turun ketika Rasulullah sedang melaksanakan haji wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, adalah ayat yang terakhir yang berbicara tentang al-ahkam, tentang hukum-hukum. Namun surah Al-Baqarah 281 ayat terakhir ini turun memberikan sebuah pesan penting tentang bagaimana efek dari kehidupan dunia. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bertakwalah kepada Allah, yang makna takwa sendiri diantaranya dimaknai khauf, takut kepada Allah. Takutlah akan datangnya suatu hari di mana kalian akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi profesi kita, kedudukan kita, nasib kita di dunia ini sama. Dan kita sedang berkompetisi. Namun kompetisi untuk kehidupan akhirat tidak berdampak pada dirugikannya pihak lain, kecuali justru saling menguntungkan. Kita ajak teman kita berjamaah, maka akan menguntungkan dia dan juga tidak merugikan kita. Kita mengajak saudara kita berinfak sedekah, maka juga tidak merugikan dia dan juga tidak merugikan kita. Meniru pola kesolehan teman kita justru akan menambah kebaikan teman kita. Inilah bedanya kompetisi akhirat dan kompetisi dunia. Maka kita diajak, diperintahkan oleh Allah untuk berkompetisi dalam urusan ukhrawi, yang pada akhirnya ketika kelak kita kembali kepada Allah, berkumpul di padang mahsyar sana, kita akan kembali dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Peringatan Allah dalam surah Al-Baqarah ini sangat penting sekali untuk selalu kita hadirkan dalam pikiran kita, agar kita tidak terkecoh, agar kita tidak santai. Betapa Allah menutup firman-Nya dalam Al-Quran dengan untuk selalu mengikat kedahsyatan hari akhirat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah kalian waspada, takut akan datangnya suatu masa di mana kalian akan kembali kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Yang ketika itu yang terjadi ialah akan Allah sempurnakan balasan. Jadi sebuah perbuatan yang tertunda kompensasinya di dunia, mungkin dalam bentuk kezaliman ataupun kebaikan, kelak akan dibalas oleh Allah. Maka sering kita mendengar selalu mengharapkan pahala hanya dari Allah. Jangan mengharapkan pahala dari manusia. Karena ketika engkau mengharapkan pahala dari manusia, maka engkau akan mengalami kerugian yang besar di akhirat kelak. Bahkan kita sering mendengarkan pesan dari para ustadz bahwa yang pertama kali masuk ke dalam neraka waliyazubillah adalah bukan mereka yang bermaksiat, tetapi mereka yang ahlul Quran, mereka yang Masya Allah berjihad di jalan Allah, mereka yang dermawan. Justru mereka yang pertama kali masuk neraka. Kenapa? Karena ternyata ketika mereka melakukan kesolehannya, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, berjihad, bukan karena ingin mendapatkan ganjaran dari Allah, ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin mendapatkan balasan dari manusia. Maka Allah cukupkan balasan itu untuk mereka, dan kelak di akhirat Allah tidak akan lagi memperhatikan keinginan mereka. Berlindung kita kepada Allah dari sifat riya. Dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, saudara yang dirahmati Allah, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang sudah diterjemahkan pada lembaran jilid kedua, dikisahkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika bermunajat kepada Allah, ya Rabb, beritahulah aku, siapakah di antara umatku kelak yang menjadi penduduk neraka?
Maka kemudian diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ambillah bebijian dan tebarkan. Maka Nabi Musa pun melakukan hingga kemudian bebijian itu tumbuh dan berbuah. Maka dia pun kemudian Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu, panenlah. Nabi Musa pun panen. Seperti petani biasanya dia panen, dan kemudian tentu ada sisa panen yang tak bermanfaat. Ada dedaunan kering, ranting dan semuanya, dan itu kemudian Nabi Musa bakar. Ya Rabb, setelah kulakukan apa yang engkau perintahkan semuanya. Maka dijelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, apa yang engkau panen dalam bentuk bebijian dan engkau manfaatkan, itulah perumpamaan hamba-hambaku yang saleh, yang memberikan manfaat. Namun ranting dan dedaunan yang kering yang kemudian kau bakar tidak memberikan manfaat. Itulah perumpamaan hamba-hambaku yang tidak mempedulikan perintahku di muka bumi ini. Mereka tidak memberikan manfaat, maka layaklah mereka untuk dibakar sebagai bentuk keadilan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka wujudkanlah, saudara yang dirahmati Allah, ketaatan kita kepada Allah dengan selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan keikhlasan, sehingga Allah menerima segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allah